Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Dan selamat datang kembali di channel Betsy. Aduh, kok gue pakai earphone. Oke, kali ini gue bakalan review film John Wick Chapter 4, Chapter 4. Dimulai dengan overall. Overall menurut gue ini bagus banget. Bagus banget, ya. Karena kayak peak action di 2023 dan tahun belakangan 2022, 2021 mungkin 5 tahun belakangan ini peak action yang terbaik menurut gue John Wick chapter 4 ini. Dan ya all in lah semuanya, dimasukin semuanya. Karena emang bener-bener ini kayak ultimate-nya dari John Wick ini. Jadi seluruh potensi dikeluarkan karena last one shot, tembakan terakhir mungkin dari series John Wick. Untuk ratings overall 10 menurut gue, dari 10. Ya mungkin ya 9 ya mungkin aja, tapi solid 10 ya kali ya. Dan dari rating ya udah ada beritanya dari chapter 1, 2, 3, chapter 4 ini yang paling tinggi ratingnya. Karena ya nggak tahu lah, nanti gue jelasin. Oke, yang pertama yang paling plus menurut gue itu action. This is the real action. Ini benar-benar action yang sangat luar biasa menurut gue. Karena ini full film itu full action, non-stop action, full banget. Actionnya tuh dibilang berlebihan enggak, dibilang terlalu banyak juga enggak. Actionnya itu proporsional dan enggak boring. Kenapa gue bilang enggak boring? Karena kebanyakan film action yang gue lihat sekarang, kalau pakai senjata, scene 1, scene 2 pakai senjata itu sama aja, nembak, semuanya musuhnya nembak miss semua, dan tokoh utama tuh pasti nembak kena. Dan ya unharmed atau nggak ada luka sama sekali gitu. Nah, di John Wick itu nggak ada boring sama sekali di action scene-nya. Ditunjukin semua. Dan unik. Soalnya mungkin di chapter 1 kayak scene di rumah, terus ganti lagi scene naik mobil, scene di mana lagi. Nah, di chapter 4 ini berubah semua. Yang ada di scene di Osaka, wah itu actionnya beda lagi. Scene di New York, scene di Paris, scene di Berlin, itu semuanya berubah. Dari cara koreografinya, terus bentukan stuntman-nya, dan lain-lain. Pokoknya keren banget actionnya tuh, dan nggak boring sama sekali. Jadi setiap action tuh selalu ada hal yang bikin unik, jaw dropping. Ada yang satu yang menurut gue paling unik itu scene ketika mau peak ya, mau klimaks dari John Wick chapter 4 ini. Dan mungkin itu di 2 jam, ketika 2 jam ya, atau kayaknya udah di akhir-akhir lah. Itu keren banget actionnya, dimana lu bisa lihat keseluruhan dari Dana, atau keseluruhan, atau ya kayak eagle eye lah ya. Jadi lu seakan-akan lu lihat kayak orang berkelahi gitu. Wah, keren banget. Itu salah satu yang unik ya, yang menurut gua dari John Wick chapter 4 yang membedakan dari chapter 1, 2, dan 3 gitu. Itu action scene-nya worth it semua untuk ditonton, dan gue saranin kalian jangan ngedip gitu. Jangan sampai berkedip gitu, atau jangan sampai menghilangkan tatapan kalian di layar gitu. Untuk action scene-nya luar biasa banget. Ya mungkin ada beberapa dari penonton yang bakalan pusing ya, karena itu tadi, karena ini bioskop, jadi sound dari gunshot-nya itu bakalan kerasa bener dan bakalan kedengeran terus. Apalagi lighting beberapa di film John Wick chapter 2 dan chapter 3 kali ya, atau chapter 1 ada nggak ya? Itu ada scene dimana kayak di di disco atau di party gitu, dan itu mungkin ada yang epilepsi ya, atau gimana, nggak tahu lah. Tapi yang menurut gue keren banget, unik, dan berbeda dari action scene yang lain. Karakter dari John Wick ini mungkin ini juga bakalan mengena story ya, kena banget dan tidak menghilangkan unik dari John Wick. Menurut gue ini sequel yang paling bagus ya, karena emang bener-bener signature line dari John Wick itu less talking, more action gitu, more doing ya. Itu yang keren banget gitu. Dan ya bener-bener nail it banget, goat banget Keanu Reeves itu ketika memerankan John Wick gitu. Dan ya mungkin ya karena dilihat lagi untuk karakter yang lain itu unik banget. Ada Donnie Yen ini berperan sebagai Kane, yaitu seorang pembunuh bayaran yang buta. Dan sangat signature banget menurut gue. Kayak udah memang ada beberapa film action yang menawarkan tokoh ataupun stunt yang orangnya itu berkebutuhan khusus. Nah, salah satunya ini di Donnie Yen ini yang memerankan Kane Blind. Dan gue mungkin pertama kali ya lihat
Donnie Yen memerankan seseorang yang buta gitu. Dan itu pun pembunuh bayaran yang sangat, ya bisa dibilang teman atau rival lah. Mungkin selevel atau sedikit selevel 11-12 dari John Wick gitu. Dan itu pun dia berkebutuhan khusus, blind, buta. Bill Skarsgård namanya. Atau tokonya itu Marquis Vincent de Gramont. Ya itulah ya, Marquis Vincent de Gramont, atau bisa disingkat Marquis. Itu kelihatan banget high table yang dia ditunjuk sebagai kuasa hukum tertinggi lah mungkin ya dari high table untuk meruntuhkan atau membuat John Wick mati gitu. Itu keren banget dia memainkan perannya dan ikonik banget. Jadi kelihatan villain dan karakteristiknya itu kelihatan banget. Ya stylish lah apalah, dan itu pokoknya bagus banget dari Bill Skarsgård ini, Marquis de Vincent de Gramont ini dalam memainkan perannya. Kalian nilai sendirilah dengan menonton John Wick chapter 4 itu bagaimana ini Lawrence Fishburne, bukan Bill Skarsgård, Lawrence Fishburne itu Bower King, temannya Neo. Mentornya Neo kalau nggak salah ya. Side karakter, sama satu lagi, Tracker atau Mr. Nobody. Ini lumayan keren menurut gue. Potensi dari karakter ini cukup tinggi, Mr. Nobody ini, karena dia selalu, gue dapat ini nih untuk John Wick. Wah, jadi dia tuh kayak bisa ambil peran atau ngambil sisi tuh. Lo jadi musuh atau lo jadi teman John Wick itu tergantung. Wah, itu keren banget. Apalagi di klimaks dari John Wick itu, wah keren. Bukannya keren dah, gue nggak mau spoiler tapi keren. Bukannya gue overreact atau gue kayak fanboy, tapi ini bener-bener honest, jujur banget review gue dari John Wick chapter 4 ini. Kalau misalnya kalian bukan fans dari action atau fans dari Keanu Reeves, kalian saranin gue nonton John Wick chapter 4 karena ini bakal merubah perspektif atau pandangan kalian terhadap action, terhadap Keanu Reeves, apalagi kas-kas yang ada di sini gitu. Keren banget, apalagi kalau misalnya kalian fans dari superhero, bagus banget nonton John Wick ini. Dan dia mungkin ini bakalan membuka pathway atau jalan baru untuk action di kemudian harinya, karena menurut gue ini bisa banget dijadikan acuan untuk modern action ya, action untuk modern. Untuk negatifnya mungkin nggak terlalu banyak karena ini cukup panjang dan tau lah nggak setiap orang bisa menerima suara gunfight atau suara yang terlalu mendenging secara terus-menerus. Occupational hazard namanya itu. Itu mungkin minusnya dari gua ya. Selebihnya fine and it's wonderful and must watch. Intinya kalian harus nonton 10 out of 10 gitu. 10 dari 10. John Wick chapter 4. Oke, itu saja dari gua. Bagaimana tanggapan kalian terkait John Wick chapter 4? Silakan tinggalkan like, komen, dan mohon banget bantunya untuk subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.